Salam pemirsa CPDN semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Jadi buku yang diambil itu tulisan Nyonya Ellen G. White. Kita dapat belajar bersama-sama untuk belajar bagaimana cerita kisah kehidupan Nyonya Ellen G. White yang mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bergantung kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya hanya kepada pencipta kita, karena dialah yang akan membawa kita kepada suatu kemenangan ajaib, suatu kemenangan kekal yang kita akan dapatkan kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Baik, di dalam cerita ini juga Nyonya Ellen G. White sendiri mengalami hal yang sama, di mana dia menghadapi banyak sekali tantangan pada saat dia mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan. Tetapi semuanya dia bisa melewatinya karena dia hidup 100% hidup dengan Tuhan. Bacaan kita kali ini judulnya Sumber Hikmat dan Pengetahuan. Ayat intinya terambil dalam Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sementara pekerja mempelajari kehidupan Kristus dan sifat misinya direnungkan, maka setiap penyelidikan baru akan mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam dan menarik daripada yang pernah diungkapkan. Pokok pelajaran itu tidak pernah akan habis. Pelajaran tentang penjelmaan Kristus, pengorbanan, mendamaikan, dan pekerjaan pengantaraannya akan mengerahkan pikiran pelajar yang rajin selama waktu berlangsung, dan sambil memandang ke surga dengan tahun-tahunan yang tak terhitung, ia akan berseru, "Agunglah rahasia ibadah kita." 1 Timotius 3 ayat 16. Baik, pelajaran kita, kalau kita dari judul saja kita mengerti bahwa sumber hikmat dan pengetahuan, yang artinya kita hanya bisa dapatkan hanya daripada Tuhan. Dalam ayat intinya juga dikatakan bahwa tetapi apabila di antara kita yang kekurangan hikmat, atau di antara kita yang merasa bahwa tidak memiliki hikmat, maka hendaklah kita minta kepada Tuhan. Kita diajak untuk minta kepada Tuhan sesuatu yang kita perlukan. Jadi yang kita perlukan ini adalah sesuatu hal yang akan menjadi terang buat orang-orang di sekeliling kita. Dikatakan juga di sini dikatakan bahwa yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Artinya adalah Tuhan pada saat kita merasa kekurangan, kita minta kepada Dia akan memberikan kepada kita, tetapi Dia tidak hitung lagi berkat yang Dia berikan itu kepada manusia. Tetapi berbeda dengan manusia, pada saat kita meminta kepadanya, Dia akan memberikan, tetapi Dia akan terus membangkit-bangkitkan akan apa yang kita minta itu. Jadi marilah kita minta kepada Tuhan, karena Dialah yang mampu untuk memberikan kita semuanya. Di sini juga dikatakan, sementara pekerja mempelajari kehidupan Kristus dan sifatnya direnung-renungkan, maka setiap penyelidikan baru akan mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam dan menarik dari yang pernah diungkapkan. Jadi sesuatu yang kita ingin untuk terlihat jelas, maka kita harus mempelajari akan kehidupan Kristus dan misinya. Kita harus renungkan setiap hari, maka kita akan mendapatkan hal yang baru. Kita akan dapat melihat sesuatu yang menarik pada saat kita hidup dengan Tuhan itu. Jadi sangat menarik, kita diajak untuk hidup dengan Tuhan. Kita diajak untuk selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Maka semua yang kita harapkan akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pokok pelajaran itu tidak akan pernah habis. Jadi orang yang selalu ingin untuk belajar, mengetahui akan pelajaran kehidupan Kristus, maka dia akan terus mendapatkan hal yang baru. Tidak akan pernah habis, karena kehidupan Kristus akan memberikan sesuatu hikmat yang besar pada kita semua. Pelajaran tentang penjelmaan Kristus, pengorbanan, mendamaikan, dan pekerjaan pengantaraannya akan mengerahkan pikiran pelajar yang rajin selama waktu berlangsung, dan sambil memandang ke surga dengan tahun-tahunan yang tak terhitung, ia akan berseru, "Agunglah rahasia ibadah kita." Jadi kita harus bersyukur, karena dengan kita merenungkan semua ini, maka kita akan merasakan perlindungan yang Tuhan berikan. Sehingga dengan itu kita merasakan ibadah yang sempurna, ibadah yang sangat rahasia yang Tuhan ingin berikan untuk kita. Karena kita seringkali berpikir bahwa mencari Tuhan adalah mencari dengan kepentingan kita. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus meminta hikmat kepadanya, supaya hikmat itu diberikan, supaya kita menjalankan sesuatu sesuai dengan hikmat Tuhan.
kita berbicara tentang pekabaran malaikat pertama dan pekabaran malaikat kedua. Dan kita merasa kita mempunyai suatu pengertian tentang pekabaran malaikat ketiga. Tetapi selama kita merasa puas dengan pengetahuan yang terbatas, kita akan dibatalkan untuk memperoleh pemandangan yang lebih jelas terhadap kebenaran. Barang siapa yang memandang teguh kepada firman kehidupan, ia harus mengambil waktu untuk mempelajari Alkitab dan menyelidiki hatinya sendiri. Dia melalaikan hal ini, ia tidak akan mengetahui bagaimana melayani jiwa-jiwa yang memerlukan pelayanan. Pelajar yang rajin dan rendah hati mencari dengan berdoa sungguh-sungguh dan mempelajari kebenaran itu sebagaimana itu di dalam Yesus, sangat pasti akan mendapat pahala. Ia mencari pertolongan bukan dari pemikiran penulis manusia, melainkan dari sumber hikmat dan pengetahuan, dan di bawah bimbingan malaikat yang kudus. Pelajaran kita kembali menceritakan bagaimana kita dapat mengerti pekabaran dari 3 malaikat ini. Dikatakan di sini bahwa pekabaran malaikat pertama, pekabaran malaikat kedua, dan kita merasakan mempunyai pengertian tentang pekabaran malaikat ketiga. Jadi dari ketiga malaikat ini kita mengerti akan maksud dan tujuan yang Tuhan berikan. Tetapi selama kita merasa puas dengan pengetahuan yang terbatas, kita akan dibatalkan untuk memperoleh pemandangan yang jelas terhadap kebenaran. Jadi sangat menarik, kita di sini diingatkan bahwa dengan kepuasan hati yang kita miliki, membuat kita untuk tidak memiliki kebenaran dalam kehidupan kita. Jadi orang yang ingin untuk hidup dengan Tuhan tidak pernah mengandalkan kehidupannya, tidak pernah mengandalkan kepentingan dirinya, sehingga tidak pernah merasa puas untuk hidup dengan Tuhan. Tetapi dia harus mencari terus hingga mendapatkan hal yang baru itu terungkap di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang puas tidak bisa untuk mendapatkan akan hikmat yang akan Tuhan berikan itu, sehingga kebenaran hanya sementara saja, tetapi kebenaran yang sesungguhnya tidak hidup di dalam hatinya. Barang siapa yang memegang teguh firman kehidupan, ia harus mengambil waktu untuk mempelajari Alkitab dan menyelidiki hatinya sendiri. Jadi melalui pelajaran yang kita dapatkan di Alkitab, kita akan berpikir, kita akan melihat akan hati kita, apakah hati kita sungguh-sungguh melakukannya atau tidak. Kembali lagi, kita diingatkan oleh Tuhan untuk kita sepenuhnya bergantung kepada Dia, mencari akan hikmatnya dari firman-Nya dan juga dari kehidupannya, maka kita akan mendapatkannya. Dia melalaikan hal ini, ia tidak akan mengetahui bagaimana melayani jiwa-jiwa yang memerlukan pelayanan. Jadi kalau kita ingin untuk melayani bersama dengan Tuhan, maka kita tidak boleh melalaikan hal ini. Dikatakan di sini ya, kita harus mengambil waktu untuk mempelajari firman Tuhan dan menyelidiki hati kita. Barulah kita sanggup untuk melayani jiwa-jiwa yang memerlukan pelayanan itu. Tuhan saja melakukan hal yang sama. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama untuk terus mencari akan kebenaran itu? Pelajar yang rajin dan rendah hati mencari dengan berdoa sungguh-sungguh dan mempelajari kebenaran itu sebagaimana ia di dalam Yesus, sangat pasti akan mendapat pahala. Jadi orang yang bekerja bersama dengan Tuhan, Tuhan sudah menjanjikan akan berkat-Nya. Tuhan sudah mengetahui akan memberikan berkat-Nya. Tetapi dia harus rajin dan rendah hati, tidak pernah puas, tidak pernah menginginkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan hatinya, tetapi dia melakukan sesuatu dengan hikmat yang Tuhan berikan, sehingga pahalanya Tuhan akan siapkan untuk suatu pelayanan yang sangat berharga. Ia mencari pertolongan bukan dari pemikiran penulis manusia, melainkan sumber hikmat dan pengetahuan di bawah bimbingan malaikat yang kudus oleh pengertian yang jelas tentang kebenaran. Jadi orang yang ingin untuk mencari pertolongan, marilah kita cari kepada hikmat dan pengetahuan yang Tuhan akan berikan. Karena disitulah kita akan mengerti dengan jelas tentang kebenaran. Tapi kalau kita mencari kepada orang yang hanya manusiawi, maka kita tidak akan mendapatkan hikmat dan pengetahuan yang jelas dari Tuhan. Bukanlah karena keperkasaan dan kekuatan manusia, maka kebenaran disampaikan kepada pikiran, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakarias 4 ayat 6. Bukannya dengan watak atau kepintaran berbicara orang mengkhotbahkan firman itu yang menjadikan pekerjaannya berhasil. Paulus dapat menanamkan dan Apolos yang menyiram, tetapi Tuhan yang memberi hasil. Keramahan pendeta dengan firman Tuhan dan ketaatannya kepada kehendak ilahi yang memberi sukses dalam usaha-usaha. Baik, ini pelajaran yang sangat menarik. Dikatakan bahwa bukan karena keperkasaan dan kekuatan manusia maka kebenaran itu disampaikan kepada pikiran, melainkan rohku, firman Tuhan semesta alam. Baik, jadi sangat menarik
kita bisa melakukan pelayanan, hanya bisa kita hidup dengan Tuhan, sehingga kebenaran itu bisa berhasil untuk tersampaikan kepada orang-orang yang mengetahui akan kebenaran itu. Dan juga di sini katakan bukannya dengan watak dan kepintaran berbicara orang mengkhotbahkan firman itu menjadikan pekerjaan berhasil. Jadi tidak dengan kekuatan dirinya didapat mengkhotbahkan firman itu menjadi berhasil, tetapi ada pekerjaan Roh Kudus di dalamnya sehingga pekerjaan itu bisa berhasil. Dan juga pekerjaan yang dilakukan itu dengan kerendahan hati dan juga rajin untuk mencari atau menyelidiki firman Tuhan, sehingga semuanya itu bisa kita dapatkan. Di sini juga diberikan kita contoh, dikatakan bahwa Paulus dapat menanam dan Apolos yang menyiram, tetapi Tuhan yang memberi hasil. Jadi ada 3 contoh yang kita ambil di sini. Ada yang menanam, ada yang menyiram, dan juga ada yang memberi hasil. Jadi posisi kita di mana kita tidak tahu, tetapi kita harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga pada saat kita bekerja, maka Tuhan akan memberikan kita hasil yang sempurna yang akan kita dapatkan daripadanya. Jadi kita tidak pernah merasa bahwa pekerjaan kita tidak berhasil. Apapun yang kita lakukan, kita harus ketahui bahwa Tuhan akan memberikan hasil yang sempurna yang akan kita dapatkan. Keramahan pendeta dengan firman Tuhan dan ketaatan hatinya kepada kehendak ilahi yang memberi sukses pada usaha-usahanya. Jadi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka pekerjaannya akan berhasil dan sukses kalau dia mengatasnamakan kehendak ilahi. Hati yang menerima firman Tuhan tidak seperti kolam yang menguap atau seperti tempayan pecah yang kehilangan isinya, melainkan seperti sungai dari gunung yang mendapat air dari mata air yang tidak pernah kering, yang airnya sejuk dan berkilau, melompat dari batu ke batu, menyegarkan yang lelah, yang haus, dan beban berat. Pelayanan Injil halaman 223 dan 224. Renungkan lebih dalam, Ellen G. White menulis bahwa Yesus, sumber kebijaksanaan pengetahuan, ingin memberikan pemahaman yang jelas tentang kebenaran kepada semua orang. Bagaimana kegagalan saya untuk minum dari mata air ini dapat mengaruhi kehidupan rohani saya. Baik di ayat pelajaran kita dikatakan bahwa hati yang menerima firman Tuhan tidak seperti kolam yang menguap atau seperti tempayan yang pecah dan kehilangan isinya. Jadi kita diajarkan bahwa hati yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan, maka dia harus menerima firman-Nya sehingga kebenaran itu tinggal di dalam hatinya, tidak menguap atau tidak kehilangan isinya, tetapi dia terus berada dalam hati kita, seperti bagaimana dikatakan di sini bahwa kita tidak boleh seperti kolam yang menguap dan juga tempayan yang pecah sehingga isinya tidak ada, tetapi kita harus memiliki kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita sehingga isi itu terus menjadi isi yang penuh, sehingga kita setiap hari melakukan suatu kebenaran, suatu pelayanan yang sempurna melalui apa yang sudah Tuhan isi di dalam hati kita. Jadi marilah kita menikmati air kehidupan yang Tuhan akan berikan kepada kita pada saat kita hidup bersama-sama dengan Dia, karena Dialah sumber dan hikmat dan juga pengetahuan yang akan kita dapatkan. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.